dia harus masuk dulu, dia harus nyobain di dalam tuh seperti apa. Karena saya omongin baik-baik juga dia nggak ngerti. Kemarin kalian ingat gak depan menantunya bisa-bisa dia nyalain saya, katanya saya mojokin dia. Lah emang dia yang salah, kok mojokin saya sih? Jadi kata Ijalnya tetap akan diambil untuk masuk ke panti Cipayung nantinya. Betul ya? Nanti digituin katanya ya? Terus ibunya mau bikin usaha, males banget bikin usaha, enak bener. Nanti akan banyak orang-orang yang nipu juga guys. Ntar ujung-ujungnya dikasih usaha sama dinas sosial, ya nggak? Kehadirannya Dinsos dalam hal ini itu untuk menjamin juga bahwa walaupun yang bersangkutan memang salah gitu secara sosial, tapi setidak-tidaknya hak-haknya dia juga diperhatikan gitu kan. Seandainya nanti proses ini kita lanjutkan ke ranah hukum pidana sebagai upaya tahkim, bahwa yang bersangkutan tidak tidak terabaikan haknya, khususnya haknya dia dalam mengasuh anaknya, haknya dia dalam membesarkan anaknya, yaitu digantikan dengan pemerintah dan lain-lain gitu. Jadi memang ada prosesnya dulu sebelum mengambil tindakan terhadap seorang ibu yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya gitu. Oke, paham. Oke, Mas. Oke, ya sudah, berarti kita tunggu tanggal 20 lagi ya Mas, 14 hari lagi. Ya. Iya, kurang lebih gitu, kita tunggu dulu supaya langkah-langkah legal kita juga bisa sesuai dengan apa di lapangan ya, hasil asesmen kemudian saya. Oke, Mas. Oke, siap. Ya udah, kalau gitu itu aja sih Mas. Makasih ya Mas Ger. Ya. Oke, iya makasih teman-teman teknologi. Waalaikumsalam. Oke. Aduh, pusing guys. Jadi tetap ya tadi sesuai dengan penjelasan. Ayo please dong bantu komen guys. Gimana menurut kalian yang terbaik untuk Bu Suherna nih? Maunya gimana? Karena aduh aku nggak, jujur udah habis kata-kataku untuk Bu Suherna ya. Nggak tahu, bingung kalau mau dijabarkan tuh bingung harus gimana gitu. Dibilang ODGJ bukan, dia sehat normal. Terus katanya ngaku-ngaku sakit hepatitis, kagak, dia nggak sakit guys, dia sehat gitu. Tapi untuk mendapatkan belas kasih dan aksinya menipu orang diperkuat ya, jadi dia sok-sok melas-melas bilang sakit lah, faktor ekonomi lah, apa segala macam. Bu, ibu tuh sehat, tau nggak? Normal, nggak cacat, nggak ada kekurangan. Kenapa bilang sama dinas sosial faktor ekonomi? Ya dulu kan emang dia sempat dirawat di rumah sakit Cipto, kerendam paru-paru, kan ini masang selang. Memang. Tapi intinya pada saat dicek di rumah sakit yang kemarin itu kan ibu sehat. Hepatitis mah enggak, cuman memang pernah. Ya terus kenapa ibu bilang sakit hepatitis B kemarin? Nggak tahu di puskes periksa darah kok ada hepatitis, itu dari mana gitu. Emang bisa puskesmas ngecek hepatitis? Bu tahu nggak sih Bu, kita tuh suatu saat nanti bakal mati, bakal meninggal, tahu nggak? Tahu Kak. Ibu sekarang boleh bohong Bu, ya ibu terserah mau ngomong apa kek, terserah. Nanti ibu bakal diadili sama Allah. Saya juga bukan orang baik sih Bu, tapi saya berusaha untuk nggak bohong Bu sama orang. Tapi kalau ibu kebalikannya, ibu hidup berusaha untuk bohong terus sama orang. Nggak pernah ada jujurnya. Ibu dari 100% jujur paling cuma 1% Bu. Nanti saya gini di part sekian, jadi seolah-olah saya mengintimidasi dia. Cek dulu dari part 1 guys, kenapa saya bisa kayak gini, kenapa saya harus tegas seperti ini ya. Kalau dia bilang dia ngaku seorang ibu ya, terus dia memiliki hak untuk anaknya, logika guys, kalau dia sayang sama anaknya, masa dia bilang anaknya meninggal dunia, masa dia ngomong anaknya sakit. Ucapan seorang ibu adalah doa lo untuk anaknya.
Masa tega seorang ibu ngomong, ibu punya ini nggak? Kok bisa ngomong anak meninggal, anak sakit? Iya, yang bukan si Ijal waktu ninggal mah, Ome. Enggak, Ijal ngaku. Karena Iya. si ibu itu komunikasi sama saya, Iya. masih aja bohong ya. Maksudnya emang Ijal, cuman duitnya buat sedekah si Ome. Iya, tapi kan ibu ngakunya Ijal. Iya, yang ngakunya ngomong. Ijal, tapi Enggak, pertanyaan saya, kok ibu punya pikiran ya, punya otak gitu, punya pikiran kok bisa bilang anaknya meninggal dunia gitu, Bu? Saya si Naila aja, Bu, yang bukan anak kandung saya, Bu, saya sayang apa saya sama dia, saya bela-belain, Bu. Gitu, kok ibu bisa gitu pikirannya bilang anak meninggal buat 30 harian. wis bingung Kak, buat sedekah si Ome bagaimana? Ya kan saya bilang, ibu punya kaki, punya tangan, kerja, Bu, makanya jangan kebanyakan nipu, jangan kebanyakan bohong otaknya. Gemes guys, bener deh. Makanya ya aku kalau misalnya kalian nanya progres Bu Suherna, otomatis saya menguras tenaga saya, pikiran dan emosi saya untuk Bu Suherna. Percaya nggak ya, saya sampai sholat malam saya ngedoain untuk kasus ini cepat-cepat selesai, sampai sebegitunya saya hidup nggak tenang guys, gitu. Karena yang pertama ya, soal anak, itu anak kasihan ya, gimana pun sebandel apapun Ijal, dia tetap harus ada haknya untuk sekolah gitu. Yang kedua nih, Bu Suherna, aku mikir kan aku bertanggung jawab terhadap korban. Yang tadi aku bilang, aku jadi ngerasa di sini serba salah guys, makanya aku please banget butuh komen kalian terkait Bu Suherna, dan semoga sekali lagi instansi yang terkait bisa melihat pengakuan-pengakuan sebelumnya dari Bu Suherna. Gitu, karena dia ini udah habit Pak, Bu, ya gitu. Terus udah dimaafin kok masih ngelakuin lagi, udah ketahuan masih ngelakuin lagi. Coba mau sampai kapan kayak gitu? Mau dibikin usaha sih silakan gitu, tapi saya minta tolong tetap harus ada pantauan dari pemerintah atau dari dinas sosial terkait Bu Suherna gitu, sampai kapanpun ya, gitu, bisa atau enggak. Jangan sampai nanti ada lagi korban berikutnya, apalagi kan dia jualan nih, ya enggak? Dia jualan nanti punya customer atau punya pelanggan, ya wallahu alam, bisa apapun yang terjadi sama Bu Suherna kehidupannya. Ya, lanjut Bu, kenapa Bu Ibu bisa tega kayak gitu Bu sama Ijal Bu? Kan tadi kata Mas Gary, hak-haknya seorang ibu tetap harus dipenuhi karena memiliki anak dan lain-lain lah. Ibu aja nggak sayang sama anaknya. Saya sayang Kak. Ya sayang, kenapa dibilang anaknya meninggal, anaknya sakit? Tau nggak Bu, saya Bu, selama saya ngebantu orang, saya tuh paling hormat Bu sama orang tua, sama lansia sebatang kara saya, karena saya nggak punya ibu. Ibu saya sudah meninggal di 2012. Makanya saya sayang banget. Tapi kalau sama ibu, serius Bu, saya gemes banget sama ibu. Ini kalau depan saya nih ibu, kayak sok-sok melas-melas nih. Tapi kalau depan Arbi cengengesan. Gitu, apalagi kalau telepon berondong-berondongnya tuh. Kemana tuh berondongnya? Yang udah ibu bela-belain ngasih duit. Nggak tahu Kak. Kurang apa Bu sekarang, enak makan tidur doang. Udah nggak perlu nipu lagi kan? Kak. Bener nggak? Iya. Udah nggak perlu nipu lagi, Ibu nggak perlu jalan-jalan nipu orang, nggak perlu keluarin air mata, nangis-nangis. Sekarang masih suka marah-marah nggak? Teriak-teriak? Enggak. Udah nggak berani ya? Enggak. Ada pengasuh baru soalnya. Enggak. Ibu bikin keributan lagi, saya lapor Pak RT, saya suruh polisi nangkep Ibu. Enggak. Sekarang Bikin keributan di rumah orang. enggak. Malu tau gak sih guys, dia aduh, makanya aku sebenarnya dibilang nggak kuat, dia teriak-teriak, marah-marah, sampai semua pada keluar guys. Kan kalau di mes kita kan itu mepet rumah ya, jadi rumah-rumah tuh mepet semua gitu.
Makanya dia bikin rusuh tuh pasti nggak mungkin nggak kedengeran guys ya, gitu. Makanya kita ngerasa dibilang mau ini cepat selesai, ya jujur mau banget cepat selesai, tapi kita mau jujur bismillah ya, happy ending guys. Happy ending dalam arti Bu Suherna mendapatkan hukuman yang setimpal, itu aja guys. Kalau emang mau Bu Suherna nggak apa-apa, misalnya dirawat oleh dinas sosial, tapi jangan dilepas guys, udah dirawat aja sama dinas sosial. Mungkin suruh rawat ODGJ atau mungkin suruh rawat siapa, lebih baik Bu Suherna masuk panti sama Ijal sebenarnya ya. Ya udah, kalau emang mau kayak gitu lebih bagus sih. Itu saya berharap sekali lagi, dan para korban kita sudah punya kontaknya, bahkan saya pun komunikasi sama semua korbannya yang Bu Suherna dibeliin kursi roda, nipu 13 juta, terus apalagi yang suaminya polisi apa TNI Bu, yang ibu tipu Polisi. ya, terus istrinya masih komunikasi sama saya, terus yang Mbak Fani masih komunikasi juga sama saya, semuanya guys korbannya masih komunikasi. Makanya saya tetap bilang, Mbak doain ya, Bu doain, ini kita tetap masih bisa fight untuk Bu Suherna atas apa yang Bu Suherna sudah lakukan, gitu guys. Ya, ada statement lagi nggak Bu mau yang diomongin? Udah Kak. Hah? Udah. Masih mau ini nggak? Masih mau bikin rusuh nggak? Enggak. Cuman mau minta salep aja. Salep apaan? Tuh pada ini semua udah paha, gatel. Ah, ibu mah depan saya aja gatel. Enggak, emang dari kemarin, tanya Mbak Is, dari kemarin emang. Bu Suherna emang ngomongnya kemarin maunya dibikin usaha. Mau jualan lagi seperti dulu. Dulu kan jualan seblak sama sosis bakar. Terus gimana tanggung jawab ibu? Udah nipu orang. Enak banget bikin usaha. Ngelupain semuanya gitu yang udah ibu tipu. Enggak sih Kak, cuman emang mau niatnya dagang aja gitu. Cuman kerja dulu gitu cari. Enggak, pertanyaan saya gimana cara ibu nebus kesalahan ibu sama yang udah ibu tipu? Nggak tahu ya Kak, bingung. Nggak tahu ya kak, nipu udah ribuan orang juga. Sekarang enak banget minta bikin usaha. Ibu pinter banget, aduh guys. Nyesel banget nggak ada pendampingan ya. Kayak gini Bu, melas-melasnya ya? Ngomong sama dinsos ya? Enggak ada, tapi aku juga kan suruh pulang. Enggak melas-melas. Nggak melas-melas, gimana nggak melas-melas? Ini saya ada fotonya. Mau nipu lagi? Enggak. Enggak. Ah, ibu ngomong enggak tapi masih ngelakuin. Enggak Kak, sekarang mah. Ibu terakhir kan masih bilang enggak sama saya, damai aja Iya, katanya. sekarang mah enggak, udah bener demi Allah. Terus nanti ngaku-ngakunya lagi, apa bobo nama Allah? Masa bobo nama Allah? Selama ini bobo nama Allah tapi bohong juga kan endingnya. Enggak, tapi saya udah nggak mau. Nah, udah nggak lagi ngerongsok, ujungnya juga nipu. Buat makan Ijal sekarang mah diangkat, ya udah di sekolahin, saya jualan lagi. Ya, enak banget ngomong jualan lagi. Terus bertanggung jawabnya gimana yang udah ditipu? Bisa ganti? Jual rumah, ganti tuh, rugi semuanya. Hah? Bisa? Udah. Nanti off the record, dapat salam dari Ijal, minta duit buat beli sosis. Udah Kak. Bener nggak? Nanti kalau udah selesai kamera, pasti saya dimintain duit sama ibu. Enggak. Kemarin ya beli roti iya, buat. enggak, pertanyaan saya kemarin minta nggak? Iya minta, cuman buat Kemarin minta nggak? Udah minta. berapa kali? 2, 3 kali, cuman jajannya bukan saya sendiri. 3 atau 4 kali gitu. Kita udah baik kayak gini ya, udah total kita ngebantu
Bu Suherna ngasih yang terbaik ya, fasilitas, baju, bersih semua ya, udah tinggal makan tidur enak ya. Terus nanti ujung-ujungnya kita dijelek-jelekin juga sama Bu Suherna, nggak apa-apa lah ya. Bu Suherna pesan saya satu, Bu Suherna tuh hidup cuman sementara, endingnya Bu Suherna bakal mati juga ya, sama saya juga bakal mati. Jadi ingat kalau mau bohong, mau ngapa-ngapain ingat mati Bu. Perlu nggak saya beliin kafan? Perlu nggak Bu? Saya beliin kafan nggak apa-apa, saya juga punya kafan biar saya ingat kalau saya mau ngelakuin salah, mau ngelakuin dosa, biar ingat kita tuh nggak bawa apa-apa pas meninggal Bu. Cuman kita pakai kafan doang ya. Jadi menipu orang tuh mikir dulu, itu duit bakal dibawa mati nggak? Kayak enggak, malah jadi susah sekarang. Tapi dia pernah jadi ini sih, pernah jadi orang kaya sesaat, gaya-gaya bagi-bagi juragan bakso, juragan royal. Bu, daripada ibu sok-sok kaya ya di kampung, kasih tuh Bu, orang-orang yang membutuhkan di jalan masih banyak. Sehari lumayan, ibu kan minimal 2 juta kali 30 nya udah berapa ya? Guys, kalah kita guys, kalah. Tapi ya, makanya saya selalu bilang duit kagak berkah nggak bisa bikin kaya. Ya. Ya Bu, jadi gimana? Udah apa? Penjara ya? Penjara. Saya mau pasrah Kak. Berarti kalau misalnya ketentuan dari dinas sosial untuk itu ikut ya berarti ya? Ya. Udah pasrah ya? Ya. Betul? Ya. Ya kalau udah pasrah gitu kan enak Bu, jangan bilang nanti bikin usaha lagi. Jangan di sini ngomongnya beda, di sana ngomongnya beda. Ya, jangan ngomong bilang dapatnya 300.000, 250.000. Udah ngomong sama saya 3 juta juga ibu dapat. Jangan dikecil-kecilin ya Bu dosanya. Iya gitu, kalau dapat yang cash masih gitu Pak. Kalau yang di Kasper yang gede. Ibu kan cash pernah bilang dapat 2,5 juta, 3 juta kan juga yang dari 13 juta itu. Dari 13 juta kan ngasih cash Bu. Enggak. Ingat gak ibu-ibu yang waktu telepon sama ibu? Iya, kalau itu Kasper, Ketemuan bukan di kantin. Iya, di Kasper. Transfer pakai rekening siapa? Pika. Pakai ATM dia. Iya, lakinya. Masa? Iya. Kan saya mau nggak punya gituan. Nggak tahu deh nih, ini bener apa enggak nih omongannya. Berarti lakinya tahu ibu nipu? Nah, Berarti lakinya tahu ibu nipu? ya dia tahu sebenarnya Kak, cuman kan nggak mau disalahin, juga nggak mau dipenjara. Ah, ibu mah takut sama mantunya, malah nyalain saya lagi. Tadi saya dimaki-maki lagi sama ibu. Saya bukan saya nggak mau Kak, takutan anak kita diapa-apain di rumah nggak ada siapa-siapa. Saya sayang sama Pika. Oh masa ibu yang ngejelekin Pika terus? Kok ngomongnya sayang? Iya, kalau saya nggak sayang ngapain? Biarin dia. Kalau ibu sayang, ibu nggak mungkin buka aib anak, hamil di luar nikah segala macem. Kalau saya seorang ibu, anak saya punya aib, ngapain saya buka-buka? Coba. Itu dibilang sebut sayang. Aib anak mah ditutup Bu, supaya anak wangi aja depan semua orang. Coba ibu ngapain ngejelekin Pika selama ini kalau sayang? Karena dari dulu kan memang dia mama orang tua nggak ada sopan santunnya Kak. Terus? Memang kalau manggil orang tuanya kan bukan orang tua, dia mau kadang lu di depan orang aja. Ya itu kan salah ibu, kenapa didik anak kayak gitu? Kalau ibu didik anaknya baik, nggak mungkin anaknya kayak gitu. Apapun yang dilakuin sama anak, orang tua yang salah, tanggung jawabnya orang tua. Misalnya anaknya ngelakuin kenapa-napa sebelum menikah, kan ibu yang tanggung jawab. Jadi kalau Pika kayak gitu, ya ibu kenapa didiknya kayak gitu dari dulu? Ijal aja suka ngomong lalu-lalu, bener gak? Anak sekecil itu lalu-lalu.
Saya Bu, waktu masih sekolah nggak ada ngomong lalu-lalu, aku kamu. Orang tua saya nggak pernah ngizinin, katanya boleh ngomong lalu-lalu kalau udah bisa dapat cari duit. Ini bocah baru kemarin sore lalu-lalu. Ibu diemin, bener nggak? Nah, sekarang pukulin masa. Masa? Iya, kemarin diilut pahanya. Padahal naik. Ngomong sama orang dewasa, sama pengasuh-pengasuh, sama Arbi, sama saya lalu-lalu. Anak 7 tahun loh, 7 tahun kan? Jalan 8. Jalan 8 tuh dari sekolah tuh sebenarnya SD kelas 1. TK aja enggak. Katanya tanggung jawab sama anak, tapi hak anak tidak diberikan. Gimana tuh ceritanya? Bu, kenapa hak anak tidak diberikan? Sekolah TK waktu itu tapi nggak apa namanya buat beli bajunya kan dicicil. Udah masuk apa? Alah, pesan aja. Udah guys, banyak-banyakin tambah dosa saya nih. Kesel jadinya. Jadi emosi jadi terkuras ya. Oke guys, itu aja. Jadi terima kasih banyak untuk kalian semua, dan aku nggak tahu nanti endingnya kayak gimana. Bantu doa ya guys, yang nonton tayangan ini please sekali lagi bantu doa agar case ini bisa diselesaikan sesegera mungkin, karena buat aku 14 hari lumayan lama ya guys, lumayan lama lagi. Dari tanggal 4 ke kemarin, tanggal berapa kemarin? 9 ya ibu ketemu? Nggak tahu Tanggal 8 atau tanggal 9 saya lupa. tadi tanggal Terus 6. Sekarang kita tunggu lagi sampai tanggal 20 Juni 2024 ya. Oke, itu aja sekali lagi guys. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.